warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Husnia dengan NIM C0E0240006, Prodi Keuangan Daerah Angkatan 24, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi, dengan dosen pengampu saya Pak Dr. Wirmi Eka Putra dan SEMSI dan Miss Aninda Puji Ardila MAK. Baiklah, kita masuk ke latar belakangnya, yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, ada dua instrumen penting yang harus dipahami oleh wajib pajak, yaitu SPT dan juga SSP. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dengan jelas mekanisme batas waktu dan sanksi apabila terlambat melaporkannya. Nah, oleh sebab itu, pemahaman tentang SPT dan SSP ini menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Kita masuk ke rumusan masalahnya. Jadi, dari latar belakang tadi dapat dirumuskan bahwa pernyataan utama itu, yang pertama itu bagaimana mekanisme dan prosedur penyampaian surat pemberitahuan SPT serta batas waktu yang ditetapkan. Dan yang kedua, bagaimana fungsi surat setoran pajak SSP serta batas waktu pembayarannya. Nah, kita masuk ke materi kita, yaitu pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk dokumen kertas, hard copy maupun elektronik (eSPT) yang dikirim melalui sistem DJP online. Jadi saat ini pelaporan pajak bisa dilakukan secara digital sehingga lebih mudah dan efisien. Jenis dan fungsi SPT secara umum yaitu ada SPT ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT masa itu untuk pelaporan pajak dalam suatu masa pajak tertentu, misalnya pajak bulanan, dan SPT tahunan untuk pelaporan pajak selama 1 tahun penuh. Jadi fungsi SPT adalah sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya melalui SPT. Wajib pajak bisa melaporkan penghasilan, harta, kewajiban, serta pajak yang telah dibayar untuk pengusaha yang kena pajak. SPT juga digunakan untuk melaporkan PPN dan PPNBM. Pihak yang wajib mengisi dan pembetulan SPT yaitu setiap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP wajib menyampaikan SPT, termasuk pensiunan yang masih memiliki NPWP. Namun jika seseorang sudah tidak lagi memiliki penghasilan di atas PKTP, maka mereka dapat mengajukan status non-efektif. Kemudian jika ada kesalahan dalam pelaporan pembentukan SPT dapat dilakukan secara sukarela selama belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan kita memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki laporannya sendiri. Nah, batas waktu dan penundaan SPT. Batas waktu penyampaian SPT itu berbeda-beda, guys. Yaitu ada SPT masa, itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Itu ada SPT tahunan orang pribadi, itu paling lama setelah akhir tahun pajak. Lalu SPT tahunan badan paling lama itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ada dalam keadaan tertentu wajib pajak dapat mengajukan penundaan pelaporan maksimal 2 bulan dengan syarat melampirkan laporan keuangan sementara dan bukti pembayaran PPh pasal 29. Sanksi atas keterlambatan: jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT,
akan dikenakan sanksi administratif. Itu tuh sebesar 50.000 untuk SPT massa, sebesar 100.000 untuk SPT tahunan, dan orang pribadi itu tahunan, dan 1 juta untuk badan usaha. Selain itu ada sanksi bunga 2% per bulan serta sanksi pidana berupa penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 hingga 4 kali lipat pajak terutang jika dengan sengaja tidak melaporkan atau memberikan data yang tidak benar. Pengertian dan fungsi SSP. Nah, selanjutnya kita masuk ke surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Fungsinya sebagai bukti sah bahwa pajak telah dibayar dan divalidasi oleh pejabat berwenang. Dalam konteks sistem perpajakan, SPT dan SSP saling berkaitan karena SPT melaporkan pajak yang telah dihitung, sedangkan SSP membuktikan bahwa pajak tersebut sudah benar-benar dibayar. Batas waktu pembayaran SSP ini, setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran yang berbeda. Antara lain itu tuh PPh pasal 21, 23 dan 26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 25 itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk denda dan bunga keterlambatan. Dari seluruh pembahasan kita yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa SPT dan SP merupakan instrumen penting dalam sistem self-assessment di Indonesia. SPT itu berfungsi untuk melaporkan kewajiban perpajakan, sedangkan SSP itu menjadi bukti pembayaran pajak. Pemahaman terhadap mekanisme, prosedur, dan batas waktu keduanya sangat penting agar wajib pajak bisa patuh dan negara memperoleh penerimaan secara optimal. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia melalui pajak. Sekiranya dari saya cuma sampai di sana. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya terima kritik dan sarannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.